Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat Raya Idul Adha ya, tahun 1446 Hijriah. Nah, seperti sahabat-sahabat lihat ya, biasa di Lebaran Idul Adha itu pemotongan hewan kurban. Tapi di daerah aku pemotongan hewan kurban itu H+1 setelah Lebaran, karena katanya kagok sama sholat Jumat, biar lebih santai katanya begitu. Nah, sapi di daerah aku yang mau dikorbanin itu ada 2. Tapi nggak bisa aku sholat untuk pemotongannya ya, takutnya kena pelanggaran. Nah, di sini juga ada embe-embenya itu 26 ekor. Nah, ini dia embe yang paling besar. Katanya sih harganya 9 jutaan. Gimana? Berani nggak kata sahabat-sahabat? Kalau domba segede gitu 9 juta, udah dicukur bulu-bulunya. Kalau pemotongan hewan kurban, pasti banyak banget nih bocil-bocil yang pengen lihat pemotongan hewan kurban. Dan ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak sekali. Tapi kalau bapak-bapaknya, ini sebagian ada yang jadi panitia ya untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurbannya. Termasuk ayah aku. Nah, yang bawa daging di baskom itu adalah ayah aku. Aku udah manggil-manggil tapi gak kedengeran kayaknya. Nah, itu ayah aku. Belum sadar kamera juga. Sepertinya sangat fokus. Tadi dipanggil juga gak ngeh. Dan akhirnya ayahku baru sadar kamera. Yang ada di dalam hanya panitia saja sahabat, yang ngelihat hanya di luar, jadi biar kondusif tuh. Dikunci pagar jadi bocil-bocil gak bukan bisa masuk. Setelah melihat pemotongan hewan kurban, aku pulang lagi ke rumah sahabat. Nah, ini dia daging kurban yang telah dibagikan. Dan ayahku juga sebagai panitia dapat bagiannya, dapat kepala 1 ekor, dapat kaki kambing 2, dan beberapa bungkus daging. Daging sapinya sama daging kambingnya tidak dipisah sahabat, jadi aku juga agak kesulitan untuk memilih-milihnya, mana daging sapi, mana daging kambing yang buat dijadikan untuk sate. Tapi setelah aku lihat-lihat di YouTube, katanya kalau membedakan daging kambing dengan daging sapi itu, kalau daging kambing warnanya merah segar, sedangkan kalau daging sapi warnanya merah pucat atau warna pink gitulah. Oke sahabat, setelah kita tahu perbedaan mana daging sapi dan mana daging kambing, akhirnya kita telah memisah-misahkan daging kambing untuk dijadikan sate. Nah, karena aku nggak mau nusukin itu orang betek, kita tusuk-tusuk dulu satenya yang belum diberi bumbu, seperti ini. Kalau aku sih suka sama daging sate itu yang tebal kayak gini, jadi kerasa. Tapi kalau kita beli gitu ya, daging itu kecil-kecil. Mungkin yang aku jadiin 1 irisan, kalau di tukang jualan bisa dibagi 2 lagi kayaknya. Paling males bikin sate itu adalah nusuk-nusukin ya tahu sahabat. Tapi kalau soal makannya, itu paling enak. Ya kayak gini, nusukin tuh satu-satu. Dan harus hati-hati, karena takut ketojos tusuk satenya. Pernah nggak sahabat-sahabat ketusuk sama tusukan sate? Aku pernah tahu rasanya itu gak enak banget. Nah sahabat, ini daging sate yang udah kita tusuk tadi. Nah ini tuh bumbu olesnya, ini tuh bumbu olesnya. Jadi dia tuh udah ada ketumbar, bawang putih yang udah dicoper, terus ladaku, kecap sama saus teriyaki. Kita mau olesin.
Nah, maksud aku tuh gini sahabat, jadi udah ditusuk-tusuk baru diolesin bumbu marinasinya. Karena kalau misalkan kita marinasinya sebelum ditusuk-tusuk gitu, nusukinnya tuh gimana ya, harijit gitu, apa lengket-lengket, gak enak banget gitu sahabat. Jadi aku lebih milih marinasinya setelah ditusuk-tusuk pakai tusukan sate. Dioles-oles hingga merata ya sahabat, biar tekstur rasa gurihnya itu sampai ke dalam-dalam dagingnya. Iya. Nah, rasanya kayak gitu. Nah, ini dia sahabat yang sudah diberi bumbu tadi. Tuh. Nah, udah itu kita bakar. Tapi pada saat membakarnya juga kita kasih bumbu oles juga. Aku bikin bumbu olesnya cuman pakai bumbu bawang putih bubuk aja sama kecap manis. Bebas kecapnya merek apa aja, aku pakai kecap sedap. Nah, yang bakar sate ini adalah adik aku sahabat. Nah, pakai arang. Arang sekarang mahal ya, yang dulu 1000-an, sekarang satu bungkusnya sedikit itu 3000. Kita beli 3 bungkus. Itu cukup banget ya untuk sekali ngebakar sate, beneran itu olok banget ya. Nah, ini ayah aku juga ikut ngebakar. Nah, pakai kipas angin ya sahabat, biar apinya itu cepat gede katanya. Soalnya capek juga sih kalau kita pakai hiit gitu kan, kalau tukang sate kan pakai hiit. Tapi alhasil di bakaran pertama mungkin karena kipasnya sangat besar, jadi apinya juga gede. Itu dagingnya tuh terlalu matang, bukan terlalu matang lagi ya, garing-garing gosong gitu. Kira-kira matangnya berapa Kalau lama, Pak? sahabat-sahabat lebih suka pakai kipas kayak gini apa pakai hiit atau pakai kardus mungkin buat ngegeber arangnya. Oke, cukup Bang, di sini itu udah dulu ya matang belum? sahabat-sahabat. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.